pantang menyerah. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Salah satu terobosan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah dibangunnya beberapa jembatan di atas laut yang menghubungkan antar pulau. Salah satu yang sangat terkenal adalah jembatan Suramadu yang membentang di sepanjang Selat Madura, menghubungkan antara kota Surabaya atau Pulau Jawa dan Pulau Madura. Tentunya dengan berbagai dukungan teknologi konstruksi bawah air yang berkembang, maka hal itu menjadi sangat memungkinkan dilakukan. Tapi tahukah kita bahwa salah satu jembatan laut paling terkenal dan bersejarah adalah jembatan Brooklyn, jembatan yang menghubungkan antara kota New York dan Brooklyn dengan melintasi sungai East River. Jembatan ini dirancang oleh John A. Roebling sebagai jembatan gantung terbesar yang pernah dibangun pada masa itu. Tidak banyak informasi mengenai cara membangun konstruksi dalam laut seperti itu dan bahaya yang terkandung di dalamnya. Tetapi John Roebling bertekad untuk melakukannya. Banyak dari pekerja yang alami kompresi ditambah dengan berbagai kasus kecelakaan kerja mengakibatkan beberapa pekerja alami sakit dan kematian. Penduduk kedua kota mulai merasa bahwa ini adalah proyek tidak masuk akal. Bahkan sebuah peristiwa kecelakaan besar terjadi yang berakibat John Roebling alami luka yang sangat parah, dan karena efek penyakit tetanus, John Roebling meninggal dunia. Seluruh ikatan kontraktor meragukan, bahkan meminta proyek ini dibatalkan. Tetapi sang anak Washington Roebling memutuskan untuk melanjutkannya. Tetapi karena sebuah penyakit, maka Washington Roebling juga mengalami kelumpuhan. Tidak bisa berbicara dan hanya satu jari yang bisa digerakkan. Menyerahkah mereka? Sekalipun suara untuk menghentikan proyek tersebut semakin kuat, namun Washington Roebling memutuskan untuk tetap melanjutkan proyeknya bersama dengan istrinya. Mereka menemukan metode komunikasi dengan satu jari untuk terus memimpin proyek tersebut. Meskipun memimpin dengan satu jari dan dalam posisi berbaring, proyek ini diselesaikan dalam waktu 14 tahun dan diresmikan pada 24 Mei 1883. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan sebuah pesan Tuhan yang secara berulang kali menegaskan kepada Yosua untuk menguatkan hatinya memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan. Allah ingin Yosua tidak ragu untuk menggantikan sosok kepemimpinan Musa yang karismatik dan luar biasa. Hari-hari ini, apakah hal yang menjadi ketakutan dan keraguan kita? Mungkin kegentaran itu seperti menghentikan langkah kita. Namun inilah pesan penting bagi kita agar kita tidak mengasihani diri, meratapi diri, melainkan bangkit, menguatkan hati kita, bukan karena kekuatan kita, melainkan karena inisiatif penyertaan Allah dan rencana kebaikan Allah. Ayo bangkit. Keraguan, ketakutan bisa menjadikan kita kalah bahkan sebelum bertanding.